Pemerintah Indonesia tengah memacu mesin birokrasi untuk mengejar target ambisius pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga tahun 2029. Namun, di balik semangat percepatan yang digelorakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antony, terungkap fakta pahit. Negara nyaris tak punya modal untuk membiayainya. Demi menambal lubang anggaran, Kementerian Kehutanan kini berpaling ke lembaga filantropi dan donor internasional. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pengakuan hak masyarakat adat hanya menjadi komoditas pragmatis di panggung diplomasi iklim global. Ironi besar terjadi di Gedung Manggala Wanabakti. Meski target penetapan hutan adat telah disusun mendetail, dukungan finansial negara justru menyusut. Anggaran resmi pemerintah dipangkas hingga hanya mampu membiayai 7 unit usulan per tahun dengan dana kurang dari 2 miliar rupiah. Padahal, untuk menuntaskan peta jalan 2025-2029, dibutuhkan dana sedikitnya 145 miliar rupiah. Dana tersebut diperlukan untuk memproses 95 masyarakat hukum adat yang dokumen hukum daerahnya sudah lengkap. 123 usulan lainnya yang masih dalam proses administrasi. Targetnya sudah sedetail itu, tapi tidak ada komitmen anggarannya. Kritik Agung Wibowo dari Perkumpulan Huma Indonesia. Sebagai jalan keluar, pemerintah mengkonsolidasikan pembiayaan dari raksasa filantropi dunia. Nama-nama besar seperti Ford Foundation, Greenpeace, UNDP, hingga pemerintah Norwegia kini menjadi tulang punggung finansial bagi Satgas Hutan Adat. Ford Foundation, misalnya, telah menyiapkan 1,5 juta US dollar, sekitar 25,5 miliar rupiah, khusus untuk tahun ini saja. Sejak 2020, yayasan asal Amerika Serikat ini mengklaim telah mengucurkan dana sebesar 5 juta US dollar untuk mendukung program prioritas pemerintah terkait masyarakat adat. Di akar rumput, ketimpangan ini dirasakan nyata oleh masyarakat adat Dayak Kenyah di Kabupaten Malinau. Meski sistem tanah ulen mereka telah menjaga hutan sejak ratusan tahun silam. Jauh sebelum Taman Nasional Kayan Mentarang, TNKM, dibentuk pada 1980, mereka justru kehilangan akses dan hak atas tanah ulayatnya. Dolvina Damus, Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat Kayan Mentarang, mengungkapkan bahwa usulan hutan adat mereka seolah jalan di tempat. Bahkan, wilayah adat besar Bahau Hulu, yang mencakup 310,88 ribu hektare, diprediksi baru akan diurus pada tahun 2028 atau 2029, karena rumitnya tumpang tindih lahan dengan Taman Nasional. Ketergantungan pada donor asing ini menuai kritik tajam. Agung Wibowo menilai pengakuan masyarakat adat seolah-olah hanya bersifat programatik atau proyek belaka, bukan bentuk kewajiban negara yang tulus. Ada kekhawatiran pemerintah hanya mengejar angka untuk dipamerkan dalam forum internasional, seperti COP30 di Brasil, demi proyek Tropical Forest Forever Facility. Peneliti Yando Zakaria menegaskan bahwa penatausahaan tanah adat seharusnya menjadi kewajiban aktif pemerintah. Artinya, pemerintah berada pada posisi yang aktif, tidak sekedar menunggu permohonan masyarakat, tegasnya. Hingga saat ini, capaian pemerintah baru menyentuh 2,39% dari target 1,4 juta hektare. Tanpa komitmen anggaran yang mandiri, nasib jutaan hektare hutan adat tetap berada di tangan lembaga donor.